lagi, Pak. Kita kasih jajan dulu ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Auma. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, alangkah baiknya kita sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai materi, saya presentasi dulu ya. Kayaknya ada satu anak yang nggak hadir ini. Ya. Ya. Rahim. Oh iya, kenapa itu mas? Gak tahu itu balik ke lamongan dia. Oh iya. Mumet gak ini dia? Berarti Oh sakit pak Tapi, Mas. katanya pak. Ibrahim aja ya nggak masuk ya. Ya. Dilarikan ke lamongan. Oke. Sebelum kita memasuki materi, kemarin kita mempelajari tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Apa itu kemarin yang kita pelajari? Saya Pak tahu. Oh, iya. Lembaga keuangan non bank itu lembaga yang bergerak di bidang keuangan dengan tugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Siap. Berapa? Berapa dulu? Nah ini kemarin kan kita mempelajari lembaga jasa keuangan bukan bank ya. Nah sekarang kita mempelajari otoritas jasa keuangan atau OJK. Apakah ada yang tahu tentang OJK? Saya Pak, Ya. polisi keuangan mengatur. Ya. Apakah ada yang bisa menanggapi? Saya Pak, Ya, silakan. pengawas jasa keuangan. Pengawas kegiatan perbankan. Ya betul. Mengatur dan pengawas lembaga jasa keuangan. Sejak untuk sejarah dan tujuan pembentukan OJK. Jadi sebelum OJK itu didirikan, itu lembaganya itu terpisah secara independen. Jadi kayak Bank Indonesia itu mengawas keuangan, dia menjaga stabilitas keuangan. Terus kalau di pasar modal itu ada Bapepam LK, dan itu mengawasi pasar modal. Dan terus kalau Kementerian Keuangan sendiri dia menjaga dan mengawasi sistem keuangan. Jadi maka dari itu kan dia itu kan independen semua ya. Jadi ada inovasi baru bahwasanya jika dibuatkan suatu apa ya istilahnya wadah itu, maka dibentuklah OJK yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terintegrasi yang dibentuk pada tahun 2012. Dan integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Jadi fungsi OJK ini menjadi wadah sebagai tugas dari sistem keuangan, menjaga stabilitas keuangan sendiri, terus menjaga lembaga keuangan sama menjadi pelengkap bagi Kementerian Keuangan. Baik Pak. Next. Nah, struktur organisasi OJK terdiri dari Dewan Komisioner. Komisioner pak. Oh, salah. Komisioner. Bapaknya bercanda. Yaitu membuat kebijakan dan mengawasi kinerja OJK secara keseluruhan. Dia itu sebagai pimpinan tertinggi di OJK. Ini dia, komisioner.
bisa jadi keliru. Terus ada direksi, dia menerapkan kebijakan dewan komisioner dan menjalankan operasional DK. Ini bawahannya dewan komisioner yaitu direksi, yaitu menjalankan komda dari dewan komisioner. Terus ada departemen sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi DK secara spesifik. Jadi departemen ini membantu direksi untuk menyelesaikan semua tanggung jawab serta tugas dan fungsi dari DK sendiri. Nah, terus kita pelajari tentang tugas dan fungsi OJK. Yaitu yang pertama ada pengawasan. Pengawasan sendiri itu memantau kinerja lembaga jasa keuangan untuk menjaga stabilitas. Jadi OJK sendiri itu menjaga stabilitas keuangan agar tetap keuangan itu sendiri tidak terjadi inflasi atau deflasi. Terus yang kedua itu ada regulasi. Regulasi sendiri itu menetapkan aturan dan pedoman untuk mengatur industri jasa keuangan. Jadi dia menetapkan aturan atau membuat aturan tentang industri jasa keuangan yang berada di Indonesia. Terus yang ketiga itu ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sendiri itu menjamin hak dan kepentingan konsumen dalam industri jasa keuangan. Jadi dia fungsinya untuk melindungi dan menjamin masyarakat di Indonesia. Terus ada pengembangan, di mana mendorong inovasi dan pertumbuhan industri jasa yang sehat. Jadi pengembangan sendiri ini menjadi pertumbuhan bagi jasa keuangan agar tetap stabil dan tetap terjaga. Apakah ada pertanyaan? Belum Pak. Oke, lanjut ya. Pak, Oh, silakan. Mau nanya Pak, Ya. tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai OJK. Saya ingin bertanya, kalau misalnya dalam suatu negara itu tidak ada otoritas jasa keuangan, itu akan berakibat apa ya Pak dalam perekonomian itu sendiri? Ya, tidak ada pengawasan dan tidak ada yang mengatur dalam sistem keuangan itu sendiri. Jadi kalau kita di Indonesia sendiri tidak ada otoritas yang menjaga keuangan di Indonesia sendiri, itu akibatnya nilai rupiah itu akan turun. inflasi. Ya, bisa terjadi inflasi atau bisa jadi deflasi. Jadi makanya kan inflasi atau deflasi itu kan nggak baik juga sih. Iya, Iya, Pak. iya. Kalau PSR di Indonesia Karena kan di Indonesia kan apa itu Pak? Deflasi. Ikut deflasi apa inflasi Pak? Kalau di Indonesia sendiri itu terjadi inflasi, mulai dari 2024 akhir ini sampai 2025 awal. Tapi kalau sekarang ini kayaknya agak meningkat sekarang. Meningkat ya? Iya. Iya Pak. Apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih. Kita lanjut ke pengawasan dan regulasi OJK ya. Ya, Pak. Pengawasan terhadap lembaga keuangan. Yang pertama itu memastikan lembaga keuangan menjalankan operasional sesuai aturan. Jadi lembaga keuangan itu menjalankan operasional sesuai aturan yang dibuat oleh OJK. Jadi semua yang sangkut pautnya dengan keuangan itu mestinya laporannya ke OJK. Jadi gitu. Terus yang kedua itu ada penetapan regulasi, di mana regulasi sendiri ini kan membuat aturan untuk mengatur jasa keuangan sendiri. Jadi OJK itu juga membuat peraturan agar sistem keuangan dan lembaga keuangan itu sendiri bisa berjalan dengan semana mestinya, begitu. Lancar. Ya. Terus ada evaluasi dan penerapan sanksi.
yaitu menilai kepatuhan dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Jadi jika ada lembaga keuangan yang tidak patuh dan tidak melakukan aturan sesuai yang dikeluarkan oleh OJK, itu akan dikenakan sanksi. Atau dalam kasarnya itu melanggar aturan dari OJK, itu akan dikenakan sanksi. Jadi gitu. Oke, ada pertanyaan? Belum. Nah, ini badan lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Yang pertama itu ada perbankan, bank konvensional, bank syariah, dan BPR. Jadi bank konvensional seperti BCA, BRI, BNI itu di bawah atau diawasi oleh OJK. Dan selanjutnya itu ada bank syariah juga diawasi oleh, dan BPR itu diawasi oleh OJK. Terus ada pasar modal. Pasar modal itu saham, obligasi, dan reksadana. Jadi bursa efek sendiri itu di bawah kekuasaan OJK serta obligasi dan reksadana. Terus ada asuransi juga, itu termasuk pengawasan, di bawah pengawasan OJK. Ada lembaga pembiayaan juga. Lembaga pembiayaan ini seperti Multifinance, leasing, dan pengadaian. Jadi leasing juga termasuk pengawasan OJK juga. Ada pertanyaan? Belum. Lanjut ke peran OJK dalam perlindungan konsumen. Yang pertama itu ada informasi dan edukasi, di mana OJK sendiri itu memberikan edukasi kepada konsumen tentang hak dan kewajiban. Maksudnya ini memberikan informasi bahwasannya lembaga jasa keuangan itu, misal kayak ada lembaga jasa keuangan kayak pengadaian, leasing, itu kan nanti dijelaskan leasing itu kayak gini, pengadaian itu kayak gini. Pengadaian itu sebuah badan yang meminjamkan uang dengan meminjam uang dengan memberikan jaminan kepada individu yang meminjam itu. Terus yang kedua itu mekanisme pengaduan, menyediakan saluran pengaduan untuk menyelesaikan masalah konsumen. Jadi jika ada masalah di lembaga keuangan itu sendiri, misal ada masalah dengan bank, bisa menghubungi OJK. Misal kayak ada kehilangan di bank BRI, kan marak sekarang ya. Iya. BRI gitu. Kan ada yang kebobolan itu. Iya, Pak. Sampai 40 juta yang kemarin itu. Uangnya siapa itu? Dan itu kurang layanan. Ya. Jadi bisa menghubungi OJK langsung. Karena dia itu di bawah pengawasan dari OJK. Terus yang ketiga itu ada resolusi sengketa, di mana OJK sendiri itu memfasilitasi penyelesaian sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan. Jadi dia itu sebagai penengah lah kalau ada masalah dengan konsumen dan lembaga keuangan. Gitu. Jadi kayak ini loh, kalau saya pinjam modal ke BRI, Ya. terus saya sudah bayar 70 juta, tapi BRI ini meminta segera pelunasan dan akhirnya mau melelang tanah saya, itu gimana? Jadi bisa dibawa ke OJK ini? Iya bisa. Kan ya kan itu belum Mas, belum jatuh tempo kan ya? Iya. Tapi kan udah 70% yang terbayar itu. Iya. Bisa di sini. Nanti kan ditanyain di mana akadnya dengan Bank BRI itu di mana. Terus berapa bunganya. Beda ya kalau kena leasing. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Nah, acara inti tugas kelompok ya. Acara inti gimana, Pak?
Ini ada berapa orang ini? Ada 4. 8. Oh 8. Yang belakang gak ikut gitu. Ya. Ya. Bantu yang belakang pak. Situ ambil semua itu. Oke. Kan ada 3 soal ini ya. Ya. Jadi kelompok 1 itu yang nomor 1. Kelompok satu yang mana pak? Oh dibagi dulu dibagi. Ini kelompok satu yang ini. Tengah ini. Iya. Ya ini Ini satu sama ini. kelompok 3. Anu ini jalan itu. Oh, jalan. Bisa jalan. Nah, yang kelompok 1 itu nomor 1, yang kelompok 2 itu nomor 2. Nah, yang nomor 3 ini kalau bisa menjawab nanti saya akan kasih nilai tambah. Lulus. Berarti yang wajib itu cuma 2 soal itu lah. Iya. Kalau ini bisa menjawab, Tak kasih. nanti tak kasih tambahan nilai. Oke? Satu kelompok ya pak? Ya, itu kelompok. Nanti presentasinya itu maju ya, Pak? Ya, nanti presentasinya nanti maju perwakilan satu aku ya. Itu berapa menit Pak? Aku ya. Tak kasih waktu 2 menit gampang kok ini. Oh, Ya. Ya, Ya. silakan. Bentar. Ya, ini dapat. Sisa. Kayaknya gak ada kesulitan ini gampang kok soalnya. Gampang kan mas ya? Soalnya mas ya? Wah, belum dibahas ini, Pak. Bahas Ya. mas. Pak kita kayaknya mau mengerjakannya nomor 3 juga biar dapat nilai tambahan ya kelompok Gak satu. apa-apa. Iya. Soalnya Jawab, nilainya Pak. kan Pak ini susah ini pak. Betul 2 hari 2 malam ini. Soalnya nggak belajar Pak Soalnya- Ibrahim. Kami sudah selesai. Kelompok satu ini sudah selesai sepertinya. Oh kelompok 2 juga sudah selesai. Oh cepat ya. Iya. Tadi katanya dari Kan kelompok tuh. Yang nomor berapa ini? 1-3. 1-3 kan kita Nomor 2. mau Ya mengerjakan kita tiga juga. sudah biasa dijualkan. Ya udah silakan maju. Belum, Belum Pak. Oh belum. selesai pak. Bentar pak, tenang pak. kalau maju duluan gimana, Pak? Maksudnya? Tunggu temennya ya. Kamu ini Ya, Pak. kompak Ya. kamu ini ya. Ya, kompak. Pak, saya- Jadi unik loh. Iya pak, kita sudah selesai pak kelompok 1. Mana? Kelompok 1 loh aku. Oh kelompok 2 iya ya. Pak, itu aku nih. Makan. Kamu orang mana? Saya orang timur saya. Orang timur. Sakon yang mulut tuh Beta. Kau ada guruna itu? Beta. Bapaknya ini orang mana bapaknya? Saya orang Orang ada. Trenggalek. Trenggalek bahasanya kayak gini pak. Iya. Itu gimana itu pak? Agak Madura. Agama Madura gitu pak. Trenggalek Madura. Naik harga. Ayo wes, maju. Pak sudah pak. Perwakilan. Asal balik ya. Nanti aja. Tidak lemah. Sampai kelompok 2. Menit
diperhatikan ya teman-temannya yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Aulianisa dari kelompok 1. Kami akan menjawab. Kami akan mempresentasikan tugas yang sudah kami diskusikan. Apakah OJK itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara Indonesia? Jelaskan. Menurut kami, OJK ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui regulasi, pengawasan, perlindungan konsumen, dan pengembangan sektor keuangan. Dengan menjaga stabilitas dan mendorong inklusi keuangan, OJK ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian kami juga akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apakah OJK berada di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan? OJK adalah lembaga independen yang tidak berada di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan. Meskipun ada kerjasama dan koordinasi antara OJK dan Kementerian Keuangan, OJK memiliki otonomi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi di sektor jasa keuangan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di sini saya Kermantiman dari kelompok 2 membahas apakah OJK itu termasuk lembaga keuangan. Jelaskan. OJK bukan lembaga keuangan, tetapi lembaga pengatur dan pengawasan yang memiliki peran vital dalam menjaga integritas dan stabilitas sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya OJK ini dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan dan stabil. Sekian dari penjelasan kelompok 2. Nomor 3-nya dijawab. Sudah dijawab kelompok 1. Bisa itu Pak. Iya. Pokoknya Mungkin ada jawaban lain mungkin tambah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak bisa menjawab, Pak. Oke, kita beri oplos kepada presentasi 2 ini ya. Oke, Balik itu. sudah selesai. Terima kasih. Selesai. Mungkin ada Liburan, Pak. Mungkin ada kesimpulan. Saya mengumpulkan pembelajaran. Sabunya dulu di atas dulu lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Dari pembelajaran hari ini kesimpulannya adalah OJK itu sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Peran OJK ini semakin kompleks dengan adanya pembangunan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Kita perlu mendukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya OJK untuk menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan terpercaya. Segitu, Pak. Berhapus dulu kepada Mas Noval. Tadi udah disimpulin sama Mas Noval tadi, jadi saya nggak usah Mungkin ada saran atau pesan dan pesan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Ini gimana pesannya, Mas? Kesannya ini pembelajaran hari ini sangat menarik Pak. Soalnya bapaknya tuh sangat humoris ya Pak. Terus untuk pesannya itu Pak, kalau minggu depan tuh iya Pak, libur. Kemarin udah libur. Oh iya. Kemarin kan minggu kan? Sekarang Senin, Pak. Sekarang Selasa. Kasih video gitu Pak, animasi apa gitu. Terus sama dikasih game-game apa tuh, sama katanya mau dikasih hadiah Pak. Ya, udah tadi tambah nilai. Oh tadi ya. Biasanya sepeda motor, Pak. Gitu aja, Mas ya. Iya. Lebih menyenangkan, Pak. Tadi kasih tepuk tangan ini Pak. Oke. Iya. Mungkin pembelajaran hari ini sudah cukup. Mungkin pembelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini aja ya. Jadi kita ketemu di minggu depan. Oke. Ya. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.